Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nafisa Malia dengan NIM 19051204070 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan predikat siswa dengan fuzzy logic. Kemudian pendahuluan. Tes kecerdasan siswa untuk mengetahui sampai di mana kecerdasan siswa tersebut secara individu. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan siswa tersebut agar metode pengajaran yang diberikan setiap kelompok berbeda. Tujuan dilakukan proses mengukur intelijensi pada siswa adalah untuk membuat aplikasi sistem pakar untuk mengukur intelijensi pada siswa dengan menggunakan metode fuzzy logic. Permasalahan yang terjadi yaitu ketika melakukan pemeriksaan hasil tes yang dilakukan oleh para guru karena jumlah peserta yang mengikuti tes kecerdasan sangat banyak, sehingga menyebabkan proses pemeriksaan menjadi lama. Hal ini menjadi permasalahan setiap kali diadakan tes kecerdasan siswa. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu dalam melakukan tes kepada siswanya dan menghasilkan laporan hasil tes dengan cepat dan akurat. Dibandingkan dengan sistem logika lain, fuzzy logic bisa menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan tepat, di mana predikat cerdas atau tidak seorang siswa didapatkan berdasarkan nilai hasil tes kecerdasan dibobotkan dengan nilai rapor atau hasil akhir proses belajar siswa. Fuzzy logic. Fuzzy logic adalah teknologi berbasis aturan yang dapat merepresentasikan ketidakpresisian seperti yang telah disebutkan, dengan menciptakan aturan yang menggunakan nilai subjektif atau nilai linguistik. Kemudian merepresentasikannya dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Nah, di sini ada diagram forum. Berikut ini merupakan diagram forum yang menampilkan bahwa garis biru merupakan nilai rendah. Kemudian garis oranye itu merupakan nilai sedang dan garis hijau merupakan nilai yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah diagram disiplin. Berikut ini merupakan diagram disiplin yang menampilkan bahwa garis biru merupakan nilai rendah, kemudian garis oranye merupakan nilai sedang, dan garis hijau merupakan nilai yang bagus. Selanjutnya yaitu diagram nilai. Nah, di sini juga ada garis biru yang merupakan nilai rendah, kemudian garis oranye merupakan nilai sedang, dan garis hijau yang merupakan nilai yang bagus. Selanjutnya ini adalah contoh dari nilai akhir. Nah, di sini apabila nilai forumnya 7, kemudian nilai disiplin 8, dan nilai rata-ratanya 9, itu menghasilkan nilai seperti yang ada di garis warna hitam ini. Berarti siswa tersebut termasuk dengan mendapat nilai yang tinggi. Jadi kesimpulan yang didapat dari sistem pakar mengukur predikat siswa dengan menggunakan metode fuzzy logic adalah: yang pertama, metode ini dapat dilakukan pengukuran predikat siswa sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Yang kedua, output yang dihasilkan adalah hasil nilai set kategori yang berisi nilai rata-rata siswa, termasuk dalam golongan kecil, sedang, ataupun tinggi. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai source code menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengukur predikat siswa dengan menggunakan metode fuzzy logic. Berikut ini adalah source code menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menentukan predikat siswa dengan fuzzy logic. Yang pertama-tama yaitu kita harus menginstal terlebih dahulu dengan cara seperti ini. pip install min-u scikit min-fuzzy. Kemudian kodenya seperti berikut ini. Yang pertama kita harus mengimport numpy snp
kemudian import skfuzzy, sfuzz, kemudian from skfuzzy import control sctrl. Nah, kemudian kita membuat class fuzzy nilai seperti ini. Kemudian kita membuat dev init self, kemudian dev membership, kemudian dev untuk custom membership, kemudian dev rule. Nah, di sini untuk dev rule, nah, ini kan ada poor, good, average. Nah, di sini akan muncul nilai seperti itu. Kemudian untuk dev control system seperti ini, kita dapat memasukkan input nilai. Inputnya ini bisa diubah sesuai nilai siswa. Di sini merupakan contoh yang mana forum berisi sama dengan 7 nilainya, kemudian disiplin dengan nilai sama dengan 8, kemudian nilai rata-rata itu sama dengan 9. Nah, di sini untuk kode hasil atau result seperti ini, nilai akhir. Kemudian setelah kita run, di sini terdapat 10 array, 11 array seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk menampilkan diagram forum, hasilnya seperti ini, yang mana garis biru menampilkan nilai rendah, kemudian garis orange menampilkan warna sedang, menampilkan nilai sedang, kemudian garis hijau adalah nilai tinggi. Kemudian untuk menampilkan diagram disiplin, ini hasilnya seperti ini. Sama seperti diagram forum yang tadi, yang mana garis biru merupakan nilai sedang, garis oranye merupakan nilai kecil, kemudian garis oranye merupakan nilai sedang, dan garis hijau merupakan nilai tinggi. Kemudian untuk nilai kuis ujian, diagramnya seperti berikut ini. Sama, yaitu garis biru merupakan nilai kecil, kemudian garis oranye merupakan nilai sedang, dan garis hijau merupakan nilai tinggi. Nah, untuk menampilkan rule yang pertama, seperti yang di kode tadi, kita jalankan. Seperti ini adalah gambaran dari rule yang pertama. Kemudian untuk menampilkan rule kedua, seperti ini, sedikit berbeda dengan rule yang pertama. Kemudian untuk rule yang ketiga adalah seperti ini. Dan rule yang terakhir atau rule keempat, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk result atau nilai akhir siswa tersebut, yang mana tadi adalah nilainya forum sama dengan 7, disiplin nilainya sama dengan 8, dan nilai sama dengan 9. Kemudian kita rata-rata hasilnya adalah 83,54. Kemudian diagramnya seperti berikut ini. Dari nilai siswa yaitu forum sama dengan 7, disiplin sama dengan 8, dan nilai sama dengan 9, dengan hasil 83, diagramnya berada di garis hitam ini. 83,5. Seperti ini, berarti siswa tersebut termasuk memiliki nilai yang tinggi. Di sini kita juga dapat mengubah, misal forum sama dengan 4, kemudian disiplin sama dengan 7, dan nilainya sama dengan 8. Kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul hasilnya 64,23 dari nilai forum sama dengan 4, nilai disiplin sama dengan 7, kemudian nilai sama dengan 8. Nah, hasilnya adalah di nilai sedang seperti ini, di garis warna oranye. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.